Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Baik, perkuliahan hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Udah ada yang jawab bareng-bareng ini. Ayo, bismillahirrahmanirrahim. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, yang serius ya. Ya, Saya Pak. sekaliannya bercanda. Oke, baik. Saya ini capek ini terus terang ini. Dari pagi jam 7.30 terus maraton. Kelas 4 kelas, bayangkan. Jadi ya harap memaklumi ya, kondisi tidak kurang sehat, kurang seger, jadi terpaksa full 4 kelas berurutan. Bayangkan kalau saya langsung hadir di kelas itu 4 bersamaan tuh, jam 7.30, habis itu lanjut jam 9.10, habis itu lanjut jam 10.50, habis itu start lagi jam 12.30. Bisa dibayangkan. Oke ya. Baik. Hari ini kita kembali hadir di kelas MK Hadis Ahkam di kelas HKIB semester 5. Oke, kita sudah memasuki pertemuan keempat. Baik, seperti biasa sebelum saya mulai, saya akan bagikan link absensi yang akan saya share di chatroom Zoom meeting. Jadi yang tidak ada di Zoom tidak akan mengisi absen. Dan nanti di akhir kelas, saya minta kalian tetap standby di Zoom. Apapun keadaannya, apapun situasinya, tetap standby ya. Meskipun sambil jalan di motor, tetap standby. Jangan sampai lepas, jangan sampai putus. Usahakan tetap on cam. Tetap ada di dalam kamera, di frame kameranya masing-masing. Dan nanti saya akan bagikan link absensinya dan tolong diingat yang mengisi absensi itu hanya yang hadir saja di Zoom meeting. Dan yang tidak hadir tidak boleh mengisi. Nanti akan saya cross check. Siapakah yang tidak hadir nanti akan saya delete. Ya, jelas ya? Oke, saya akan share terlebih dahulu ini sebentar. Agak lambat ini. Maaf ya, agak lambat nih. Error lagi. Record. Oh ya, ini juga ini ya. Oh, sorry, bukan ini, salah. Yang lama ini. Oke, sebentar ya, sabar ya. Saya ulangi ini, ternyata yang di copy bukan yang versi HKIB, tapi kelas lain ini. Bentar ya, ini saya juga lambat, laptopnya lambat. Jaringannya lagi agak bermasalah, jaringan wifi saya bermasalah. Tahu.
Oke, sabar ya. Oke, sambil menunggu ini agak lama. Ada yang mau menyampaikan satu hal barangkali mengenai perkuliahan? Ada yang mau laporan atau bagaimana? Silakan untuk input atau masukan buat perbaikan mata kuliah kita. MK Disakam 2. Ada yang mau menyampaikan? Saya persilakan nih sambil menunggu proses loading selesai. Ada untuk mengisi kekosongan nih. Ini Kak Rabat masuk. Masih proses muter-muter. Loadingnya muter-muter. Ada kira-kira kelas HKIB yang Pak, mungkin ya gimana? Pak izin Siapa? email Siti Maidatul Hayati Pak dengan NIM 22.111.0069. Itu email yang Bapak kasih di HP Maida nggak bisa masuk Pak. Gimana itu Pak? Kenapa? Iya email yang Bapak kasih waktu kemarin yang Bapak bikinin email tuh di HP Maida nggak bisa masuk. Kok saya yang bikin? Emang saya yang buat email? Hah? Emang saya yang buat email? Kan Yang yang punya email kan kamu, yang daftar ke Pustekipad kamu bukan saya. Kan kamu sudah daftar belum ke Pustekipad? Hah? Sudah daftar belum? Coba saya tanya, Maida. Pak, mohon maaf Pak. Satu dulu, Maida dulu, jangan disobot. Yuk. Nama Maida, coba. Gimana? Yang punya email siapa? Yang membuat email siapa? Kok saya yang buat gimana? ya Pak yang email waktu dibagiin pakai PDF itu Pak yang ada nama UIN-nya itu. Iya kan bukan saya berarti kan kamu ke Pustekipad. Gimana? Itu nggak bisa masuk itu kenapa ya Pak? Itu Maida nanyain itu Pak. Tahu saya bukan saya. Saya kan cuma meminta kalian daftar email kampus ke Pustekipad. Oke, ada yang bisa bantu nggak ini nih? Maidanya tidak bisa katanya. Ayo siapa bisa bantu? Coba tadi ada yang mau ngomong siapa itu? Pak, terima kasih Pak. Mohon maaf. Iya, Gimana? mohon maaf Pak. Ya, Mungkin gimana ya? Semuanya bisa Pak. Email yang udah dibuat di Pustekipat itu. terus? Mungkin Maida nggak bisa masuk karena mungkin ada yang salah kali, entah passwordnya, entah kodenya. Karena semuanya udah pada bisa. Ya kan ya. Coba Maidatul Hayati tanya ke ininya, kamu cek betul nggak? Cross check ke PDF-nya itu. Jangan-jangan salah nomor atau salah nama kurang dikit gitu ya. Kan itu pakai ya biasanya ya. Nama itu kadang kalau kurang hurufnya satu nggak bisa buka. Kurang angkanya satu nggak bisa buka. Begitu. Coba ya, Maida, coba ulangi, dicek ulang. Kira-kira ada yang masih salah atau sudah benar. Gitu ya. Semuanya punya ininya kan ya, punya berkas PDF-nya kan? Ada ya? Ya saling cross check aja antara teman, tolong dibantu. Kan ada semua namanya di situ, ya. Saya tidak tahu masalah itu karena kan menyangkut pada saat kamu mendaftar bagaimana. Saya tidak tahu itu. Pokoknya saya terima beres. Silakan kalau sudah punya email kampus gabung di GCE. Gitu ya. Maidatul Hayati. Oke. Oke, baik. Sekarang sudah bisa ini. Saya akan share link absensi untuk HKIB hari ini tanggal 2 Oktober. Silakan dibuka di chat room. Siapa? Ini lebih lama lagi. Nah, itu udah muncul ya. Silakan linknya dibuka dan isi absensinya. Hanya untuk yang hadir saja di Zoom meeting hari ini. Ada 31 mahasiswa hadir. Ya, silakan diisi. Yang belum dapat link, saya tampilkan ini yang banyak-banyak nih biar puas. Biar enak.
HKIB tanggal 2 Oktober HKIB. Ya, silakan. Saya tunggu barang secukupnya, waktu secukupnya untuk absen. Di sini sudah 1, 3, 6 yang sudah isi absensi. Silakan lanjutkan untuk yang lain. Dan semoga tidak ada kendala dalam pengisian absen seperti yang kemarin pertemuan 1, 2, 3. Pak, nggak bisa ini, Anda masih butuh izin. Nah, itu berarti kendala sinyal. Saya ulangi sekali lagi, itu faktor sinyal, bukan dari saya. Kalau masih ada yang menyampaikan, Pak, butuh izin, nggak ada, nggak pakai izin, nggak pakai izin. Sudah di approve, sudah diterima, permitnya sudah diterima, izinnya sudah diterima, jadi tidak ada izin lagi, gitu ya. Sudah dibuka permitnya, ini sudah 18 ini yang absen. Dari total 31 hari ini yang hadir di Zoom. Sudah 19, 21, ini sudah ada 21. Oke, tinggal berapa orang ini? Tinggal 11 orang. Oke, tinggal 10 orang yang belum. Silakan. Kalau ada di antara kalian yang masih mengalami kendala butuh izin, berarti faktor sinyal dan tolong pindah posisi, pindah lokasi, pindah tempat. Atau pinjam HP teman dekat, pakai HP temannya. Jangan lupa taruh password dan alamat emailnya di HP temannya itu. Gitu solusinya ya. Atau laptop bisa, sarua baik. Ya. Pak Muhammad Ferdiansyah hadir, Pak. Ya absen dong, jangan hari doang. Ferdiansyah absen, jangan ngomong doang. Udah, Pak. Tadi lagi di jalan soalnya, Pak. Udah, tunggu aja lah. Nanti saya akan cross check di akhir kelas. Ulah Pak hadir Pak, ente absen dulu, absen hela baru nanti tunggu setelah kuliah selesai, saya akan cross check, saya panggil namanya, begitu ya Ferdiansyah ya. Oh iya, Pak. Maaf, Pak. Seperti biasa lah, kama huwal adah, seperti biasanya. Oke, sudah ya, kita lanjutkan materi kita hari ini. Hari ini pertemuan keempat, materinya adalah penjelasan materi. Untuk pertemuan keempat adalah penjelasan materi. Adapun materinya adalah hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan konsep kafaah. Ya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya nih. Saya berser-seran ini, berbagi. Saya ingin memecah ingatan Anda, membuka kembali memori long distance Anda. Ada yang masih ingat nggak di semester 3 dulu penjelasan tentang konsep kafaah? Apa itu konsep kafaah? Yuk silakan, siapa satu atau dua orang yang mungkin masih ingat? Vicky Munaka. Kesetaraan, Pak. Oke, Apa, Bu? siapa? Di bawah enggak? Ya, siapa dulu? Jawab, sebutkan namanya dulu, baru jawab. Dia tidak. Muhammad Syafaat, Pak. Syafaat. Oke, silakan Syafaat. Apa jawabannya? Coba. Syafaat, Pak. Apa? Kafaah itu adalah kesetaraan, Pak. Oke, terus. Pada dasarnya adalah kesetaraan, baik dari pendidikan, terus juga sosial, apalagi agama gitu, Pak. Oke, ya, boleh. Bisa. Ada lagi? Saya, Pak. Siapa? Jawab. Sebutkan namanya dulu. Siapa? Setelah siapa tadi? Nama Muhammad Fikri Alfarel, dipanggil Farel, NIM 22110047, Pak. Farel. Ya. Kafah itu artinya keseimbangan, Pak, ataupun keserasian. Gitu, Pak. Terus, siapa yang serasi itu? Siapa yang seimbang itu? Dalam perkawinan antara suami dan istri, Pak. Suami. Calon. Oke, baik.
Ya, bisa. Iya, bisa Pak. Oke, sekarang saya tanya, yang bahasa Arabnya ada yang ingat nggak? Mahuwal kafah fil Islam. Foto kamera sih. Coba ada yang tahu nggak? Al kafah fil Islam mahuwa. Oke, di Wabah Azwar itu ada, halamannya saya lupa. Ada pengertian kafah. Yuk, ada yang masih ingat nggak? Nggak ada ya? Oke, saya kasih tahu. Tadi syafaat, Farel sudah benar. Kesetaraan, keseimbangan, kesederajatan antara suami dan istri. Menurut Wali, yang disebut kafa'ah adalah al-mumasalatu. Nih, perhatikan ya. Al-mumasalatu bainaz zaujaini daf'an lil ari fi umurin maksusotin. Yaitu keseimbangan, kesetaraan, kesederajatan di antara suami dan istri untuk bertujuan menghindarkan diri dan pasangannya dari hal-hal yang memunculkan aib. Ya. Dalam hal apa kesetaraannya? Fi umurin maksusatin, dalam urusan-urusan yang khusus atau dalam perkara yang khusus. Apa itu ya? Bisa jadi agama, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi penghasilan atau harta yang dimiliki, bisa jadi kesehatan, itu juga kafaah. Oke ya. Jadi antara suami dan istri harus setara dalam aspek apa? Pendidikan, agama harus sama, kemudian ada pekerjaannya seimbang, tidak timpang, dan lain sebagainya. Itu konsep kafaah. Ya, itu pengertiannya ya. Nah, sekarang kita akan membahas itu hadisnya. Apa hadis yang berkaitan dengan kafaah? Oke, saya share ya. Ini dia. Silakan diperhatikan. Saya sudah upload tadi modul materi hadis untuk hari ini. Sekarang saya tampilkan untuk kelas kita hari ini, materi kuliah 2 hari Satam tentang konsep kafaah. Ini dia. Oke, baik, perhatikan. Loading lagi, harap bersabar. Agak lama ini. Karena laptop saya agak sedikit miss apa ya? Miss Nah, ini dia ya, sudah muncul ya. Materi kedua, hadis Nabi Muhammad SAW yang terkait dengan konsep kafah. Ada 3 hadis yang akan kita bahas terkait kafah. Pertama, hadis riwayat Abdullah bin Buraidah an abihi, dari ayahnya. Kemudian yang kedua, hadis riwayat Aisyah. Dan yang ketiga, hadis riwayat Abu Hurairah. Ini ya, 3 hadis saja. Tidak perlu banyak-banyak, tapi jelas dan paham. Oke, baik. Yang pertama saya akan bahas, tapi saya minta untuk yang membaca, saya serahkan kepada kalian. Dan yang akan membaca untuk hari 1, coba ini saya tunjuk saudari ya, saudari. Coba ini. Saudari siapa ini yang kelihatan Maulida, silakan yuk Maulida, Teh Maulida. Maulida, silakan angkat suaranya, unmute. Hadis yang pertama, Pak. Ya, hadis yang pertama nih saya bantu tampilkan. Oke, sebentar. Kalau butuh ini ya. Kalau sudah punya sendiri tidak apa-apa. Yuk, silakan nih. Yuk, ini. Dibaca Ya. sama artinya juga. Iya, dari matan sama artinya saja. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Buraidata an abihi qala ja'at
fatatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat inna abi zawwajani ibni akhihi liyarfa abi khassisatuhu qala faja'alal amra ilaiha faqalat qad ajaztu ma sana'a abi walakin aradtu an aliman nisa'a an laisa ilal abai minal amri syai'un rawahu Ibnu Majah. Seorang gadis datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata, ayah saya telah menikahkan saya dengan anak saudaranya untuk meningkatkan martabatnya. Maka Nabi menyerahkan urusan itu kepada dirinya sendiri. Gadis itu berkata, saya telah membenarkan apa yang ayah saya lakukan. Akan tetapi saya bermaksud memberitahu kepada para wanita bahwa tak ada sesuatu hak bagi orang tua dalam urusan pernikahan. Oke ya, itu tadi yang dibaca muridnya. Oke, perhatikan. Hadis dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, berkata Buraidah, Ja'at fatatun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah seorang gadis, seorang perempuan, seorang pemudi menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si pemudi ini berkata, Inna abi zawajani ibnu akhihi. Bapakku itu telah mengawinkanku dengan anak saudaranya. Alias sepupunya dia sendiri. Dia dinikahkan dengan sepupunya sendiri. Liar fa'abi khasisatuhu. Tujuannya kenapa bapakku menikahkanku dengan sepupuku adalah agar aku bisa mendapatkan kemuliaan atau naiknya derajat dari martabatku. Derajat martabatku naik, ikut naik. Karena ternyata saudara bapakku ini orang terkenal, orang terpandang, orang cukup punya nama di masyarakat. Jadi kalau dinikahkan denganku, maka otomatis aku sebagai menantunya ikut naik juga pamornya, naik juga derajatnya. Gitu ya. Itu ceritanya. Kemudian Nabi bersabda, "Faj'al amra ilaiha." Dah, urusan itu serahkan kepada orang tua sudah. Serahkan kepada urusan kalian masing-masing. Saya tidak ikut campur, kata Nabi. Saya tidak intervensi, saya tidak campur aduk, saya tidak membatalkan pernikahannya. Enggak, sudah terserah mereka. Yang penting syarat dan rukun nikah terpenuhi. Fakorat, maka kemudian si pemudi ini menjawab, Qad ajastu ma sona abi. Sebenarnya saya setuju, tidak masalah melihat perbuatan ayahku. Ayahku sudah menjodohkan dan menikahkanku dengan anak saudaranya. Aku tidak masalah. Aku dinikahkan, tidak masalah. Walakin tapi, kata Nabi, kata perempuan tadi, aratu saya bermaksud an u'liman nisa'a untuk memberitahukan kepada para perempuan mengenai pengalamanku ini bahwa alaisa ilal abai minal amri syai'un, agar jangan sekali-kali kalian menyerahkan semua urusan kepada keputusan bapak saja atau kepada bapak kalian saja. Jadi ceritanya perempuan ini lapor kepada Rasulullah bahwa dia itu sepertinya direcokin. Segala urusan pernikahan dan lain-lainnya itu orang tua ikut campur. Padahal perempuan meskipun dia gadis juga punya hak untuk ditanya. Mau tidak nong misalnya. Kalau bahasa sini ya. Mau nggak nong nih jodohnya bapak nih. Pilihannya bapak nih. Cocok ini mah. Harusnya perempuan ditanya, mau tidak? Walaupun dia gadis, mau tidak? Itu harusnya dilakukan. Tapi ini pengalamannya si perempuan ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Buraidah, tidak, langsung aja dinikahkan. Dan anaknya termasuk orang yang taat. Jadi dia memberikan komentar yang positif. Bagus, tidak apa-apa. Saya setuju dengan perbuatan ayahku kepadaku. Tidak
Aku tidak mengutak-atik persoalan persoalan pernikahanku dengan anak saudaranya. Tapi saya cuma ingin pesan, nih bagi para perempuan di luar sana, perhatikan. Saya pesan, ingat, jangan sekali-kali semua urusan itu diserahkan kepada orang tua saja. Keputusan orang tua tidak mutlak. Tetap harus ada keterlibatan anak, harus ada inisiatif anak. Jika setuju, lanjutkan pernikahan. Jika tidak, ya sudah, jangan diteruskan. Cocok tidak cocok itu harus apa kata anak gadisnya, gitu kira-kira. Jadi artinya di sini menyebutkan terkait dengan kafa'ah adalah bahwa anak atau ayah tidak dapat memaksakan anak perempuannya untuk dinikahkan dengan seorang yang tidak dia sukai. Barangkali ada hal yang tidak cocok, dan ketidakcocokan itu mungkin karena tidak kafah menurut anaknya. Memang perempuan itu kalau gadis kan pengalamannya masih minim. Tapi bukan berarti di zaman sekarang itu minim juga. Berbeda zaman. Ya dulu barangkali di masa Rasulullah banyak perempuan yang masih belum berpendidikan. Ya barangkali ya. Tapi di masa sekarang, apalagi di Banten ini mah, kayak kalian nih sudah semester 5, udah kuliah 2 tahun. 2 tahun ya, betul ya? 2 tahun ya? Mau 3 tahun ya? Mau 3 tahun. Itu tentu pengalamannya lebih panjang dan sudah banyak pengalaman hidup. Sudah banyak tantangan yang dihadapi. Maka tentu saja berbeda era kalian dengan era saat Nabi masih hidup. Jadi pasti berbeda juga ukuran dari konsep kafaahnya. Bisa jadi cocok tidak cocok berbeda dengan yang dulu dilakukan pada masa Nabi. Kalau dulu yang penting aspek sosialnya cukup dengan cukup punya nama di tengah masyarakat. Kalau sekarang bisa jadi itu kurang. Jadi ukuran kecocokan bisa jadi karena faktor lain. Status sosial iya, tapi juga faktor pendidikan, derajat pendidikan itu juga berpengaruh. Maka dari itu Islam sudah sangat tepat ketika ada hadis menyatakan perempuan, gadis itu cukup dimintakan izinnya. Minta aja izinnya. Dan izinnya dengan apa? Dengan diamnya dia. Kalau sudah diam dan seperti tersipu malu, itu berarti mau. Kalau sudah mau ya sudah, lanjutkan. Kalau janda itu enggak usah izin, cukup dia yang memutuskan. Gitu ya. Nah, itu yang terjadi di dalam praktek Islam dalam mengamalkan konsep kafa'ah. Ditanyakan dulu anaknya harusnya. Supaya apa? Cocok dan tepat sesuai dengan ukuran kafa'ah tadi. Oke, itu hadis pertama ya tentang fakta bahwa seorang ayah tidak dapat memaksa anak perempuannya untuk dinikahkan dengan seorang yang tidak disukainya. Oke, baik, itu hadis kedua. Sekarang kita pindah ke hadis pertama. Sekarang kita pindah ke hadis yang kedua. Oke, ini silakan dibaca untuk laki-laki. Sekarang coba yang baca itu saudara siapa ini? Saudara tak. Coba Uup Ubaidillah. Oke, silakan Uup. Kang Uup mangga katuran. Hadis kedua, Pak. Ya, oke, silakan Uup. Sebentar, Pak. Ya, saya bantu ini, ada ininya nih teksnya nih. Silakan nih, kalau bisa dibaca ya, hadis 2 dan artinya. Gus. Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Aisyah an Aba Hudzaifah an Aisyah an Aba Hudzaifah tabni Utaibah Rabi'ah
abdi syams. Wa kana mimman syahida badra ma'an nabiyyi. Tabanna saliman wa an kahahu nata akhihil walidai ni Utaibah walidabni Utaibatabni Rabi'ah wa huwa maula limra'atin minal ansari rawahu Bukhari wan Nasa'i wa Abu Daud. Dari Aisyah bahwasanya Abu Huzaifah bin Utaibah bin Rabi'ah bin Abdusyams, salah seorang sahabat yang turut dalam peristiwa perang Badar bersama Nabi SAW, mengangkat Salim sebagai anaknya dan menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya, Al-Walid bin Utaibah bin Rabi'ah, dan dia itu atau Salim seorang budak yang telah dimerdekakan oleh seorang wanita Ansor. Hadis riwayat Bukhari, Nasai, dan Abu Daud. Sudah, Pak. Oke ya, sudah ya. Tadi dibaca oleh Uuk ya. Oke, baik, perhatikan, saya jelaskan. An Aisyah anna Aba Huzaifah bin Utaibah bin Rabi'ah ibni Abdi Syamsin, bahwasanya dari Aisyah bahwasanya Abu Huzaifah bin Utaibah bin Rabi'ah bin Abdu Syamsin, Abu Huzaifah itu adalah wa kana mimman syahida badran ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang notabene Abu Huzaifah itu adalah sahabat Nabi yang terkenal sebagai sahabat yang mendampingi Rasul pada saat perang Badar. Ya, itu Abu Huzaifah tabanna Saliman, telah mengangkat anak Salim, namanya Salim, dan kemudian setelah diangkat anak oleh Abu Huzaifah, Salim ini wa angkahahu ibnata akhihi, dinikahkan Salim ini oleh Abu Huzaifah dengan anak perempuan saudaranya. Siapa namanya? Al-Walid bin Utaibah. Salim ini siapa? Wa huwa maula limra'atim minal ansor. Salim ini adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh seorang perempuan minal ansori, dari Bani Ansor atau Muslim penduduk asli kota Madinah, gitu ya. Ada perempuan kaya, dia memerdekakan Salim. Nah, dari cerita ini dinyatakan bahwa ternyata konsep kafaah tidak diterapkan, bisa dihilangkan. Gimana? Salim mestinya berdasarkan ukuran kafaah orang Arab saat itu tidak bisa atau tertolak menurut adat menikah dengan perempuan yang sudah merdeka sejak lahir, karena dia adalah mantan budak. Harusnya Salim dicarikan perempuan yang mantan budak juga, supaya kafaahnya sama, supaya kesetaraannya sama antara suami dan istri. Tapi kenyataannya diabaikan oleh Abu Huzaifah. Sudahlah, tidak usah pakai begitu-begitu. Selama Salim dan anaknya Walid itu suka sama suka, ridho dan saling meridhoi, sudah lanjutkan ke pernikahan dan tidak usah pedulikan aspek kafaahnya. Jadi seperti itu. Ini diceritakan oleh Aisyah dan menjadi hadis sahih riwayat Bukhari, Nasai, dan Abu Daud. Artinya hadis ini menyatakan bahwa kafaah itu sebenarnya bisa dihilangkan atau bisa tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ke dunia kita juga. Misalnya tadi Maulida, siapa tadi namanya? Maulida ya. Itu 2 tahun lagi lulus sebagai sarjana hukum.
lulusan UIN Banten. Kan keren itu ya. Lulusan hukum gelarnya, lulusan sarjana hukum, lulusan UIN Banten. Keren itu. Namanya mentereng, Maulida di tengah masyarakat desa rumahnya. Keren itu. Terus tanpa kasakusuk, tanpa banyak bicara, tanpa banyak gosip, Maulida menikah dengan anak petani sayur mayur. Misalnya nih, contoh aja ya Maulida ya. Petani anak sayur mayur. Anak petani sayur mayur. Atau pedagang sayur mayur. Nah, menurut ukuran strata sosial atau jenjang pendidikan, suaminya ini nggak sampai lulus yang namanya sekolah, cuma lulus SMA langsung kerja. Ini berdasarkan derajat sosial, derajat pendidikan, nggak setara ini. Tapi mau gimana lagi? Kalau merasa Maulida ikhlas, ridho, dapat suami yang cuma lulusan SMA, tapi dia pekerja keras, ulet, nggak apa-apa. Aspek kerja uletnya itu yang diambil sehingga sama derajatnya. Nggak masalah. Tinggalkan aspek kafah tadi. Bisa ditinggalkan dengan bagaimanapun alasannya. Ya seperti ini. Ini contoh yang bisa diambil ibrohnya bahwa konsep kafah itu bukan syarat sahnya pernikahan, tetap meskipun tidak memenuhi unsur kafa'ah, tetap pernikahannya sah. Yang penting rukun dan syarat terpenuhi. Ada wali, ada saksi, ada sigat ijab kabul, ada calon suami, ada calon istri, dan ada 2 orang saksi. Sudah selesai. Atau kalau di mazhab Malikiyah ada mahar. Sudah selesai. Tetap sah walaupun suaminya pendidikannya rendah, istrinya pendidikannya tinggi. Tapi lagi-lagi jangan abaikan aspek kafa'ah, karena itu ada manfaatnya juga. Bisa menjaga marwah masing-masing pasangan. Terhindar dari aib dan lain sebagainya. Gitu ya. Itu hadis nomor 2 terkait dengan kenyataan bahwa kafa'ah bisa dihilangkan. Yang penting suami istrinya ridho atau rela. Oke, baik. Itu yang kedua. Yang terakhir hadis riwayat Abu Hurairah. Ini silakan dibaca lagi. Coba tadi siapa yang belum baca? Oke, yang perempuan sekarang. Oke, sekarang yang baca itu coba saudari Afrilia Putri Salsabila. Ayo Afril, silakan. Angga Katuran, yuk. Silakan Afrilia. Yuk ini nih teksnya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tungkahu mar'atu lil arba'in lima liha wali hasab wa jamaliha walidiniha fazfar bizati daini taribat yadaka. Ulangi. Bukan dain, tapi bisa dini. Din, bukan dain. Din. Yuk, ulangi. Fazfar bizati daini taribat yadaka. Artinya, silakan. Sabda, perempuan dinikahi karena 4 hal. Karena hartanya, karena kedudukannya, karena parasnya, dan karena agamanya. Maka utamakan memilih perempuan karena agamanya. Karena kalau tidak demikian, niscaya kamu akan merugi. Oke, ya baik ya. Perhatikan hadis ini, riwayat Abu Hurairah menjelaskan tentang tata cara mencari jodoh, mencari pasangan hidup yang ideal menurut Islam. Ya, yang ideal. Dan tentu saja ada unsur kafaahnya di sini. Apa itu? Perhatikan. Sabda Nabi mengatakan, ini Nabi melakukan analisis terhadap kebiasaan masyarakat Arab ya ketika itu. Nabi mengatakan begini,
tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan itu biasanya itu dinikahi karena 4 faktor. Ini analisis Nabi. Apa yang pertama? 1, lima liha, karena hartanya. Jadi banyak di masyarakat Arab ketika itu, orang kalau mau cari pasangan, cari yang kaya. Itu wajar. Dan tidak ada larangan oleh Nabi. Tidak dilarang. Silakan. 5 liha, karena hartanya. Kedua, wali hasabiha, karena nasabnya atau karena keturunan siapa. Boleh, silakan kalau mau memilih karena anaknya ini cocok dijadikan pasangan hidup, keturunannya bagus, tingkat derajat keluarganya tinggi, silakan, tidak masalah. Yang ketiga, wajamaliha, karena kecantikan rupanya. Silakan cari yang paling cantik, paling membahagiakan jika dipandang, paling bikin hati senang karena wajahnya yang baik. Silakan. Dan yang penting walidiniha, dan juga ada yang mencari karena agamanya. Ini dia. Kemudian Nabi melakukan penegasan atau membuat highlight bagi komentarnya tadi. Komentar beliau tadi. Maka fadfar bizati dini. Maka dari yang 4 tadi, utamakanlah, prioritaskanlah aspek agamanya yang keempat tadi. Utamakan itu karena faktor agama. Karena itu sangat penting. Karena akan berpengaruh kepada aspek yang lain. Agamanya, Pak. Hartanya juga akan terpengaruh. Nasabnya pasti akan berpengaruh, dan kecantikannya juga pasti akan berpengaruh. Tapi utamakan karena agamanya. Sebab taribat yadaka. Sebab kalau tidak seperti itu, kamu akan merugi. Jadi artinya Nabi mempersilahkan bagi kalian yang mau mencari pasangan karena agama, karena hartanya, boleh, silahkan. Karena nasabnya, boleh, tidak masalah. Karena kecantikannya, boleh. Tapi jangan lupakan agamanya, atau akhlaknya, atau tradisinya dalam menjaga akhlaknya, menjaga agamanya, menjalankan syariatnya dengan baik dan benar. Itu diperhatikan. Lihat tingkah lakunya, rajin sholat atau tidak, ibadahnya bagus atau tidak, agamanya dia taati atau tidak. Itu penting. Sebab kalau tidak seperti itu, maka kamu akan rugi. Sebab akhlak itu menjadi hal yang utama. Kesediaan dia untuk menjaga syariat Islam dengan baik dan benar itu sangat penting. Sebab akan berpengaruh kepada kecantikannya. Perempuan yang tidak rajin ibadah, mukanya akan kusut, banyakkan muramnya. Walaupun sudah di glowing pakai skincare seberapa mahalnya, tapi kalau jarang sholat tuh akan kelihatan. Ada raut wajah yang muram, terlalu banyak persoalan, kelihatan. Yang tidak rajin sholat, ibadahnya kurang, ngajinya juga kadang-kadang atau mungkin bahkan tidak pernah, itu akan kelihatan. Pengaruh kepada kecantikan, pengaruh juga kepada harta. Hartanya menjadi tidak berkah karena kalau agamanya tidak dijalankan dengan baik. Begitu juga dengan nasab. Sebagus apapun nasabnya, misalnya keturunan nasab kiai mana, tapi kalau ternyata nasab itu tidak membawa pengaruh baik, ya tetap buruk. Dia keturunan orang penting, pejabat penting, kiai penting, kiai besar, tapi dia sendiri tidak menjalankan agama dengan baik, ya akan percuma. Itu berpengaruh. Karena itu kata Nabi, pilihlah karena agamanya. Karena ini sangat mutlak. Kalau tidak dipilih karena faktor agamanya, akhlaknya, maka kamu akan rugi. Karena akan berpengaruh kepada kehidupan dia sehari-hari. Nah itu tadi hadis nomor 3. Oke ya. Selesai. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Silakan, barangkali ada di antara Anda yang ingin bertanya mengenai materi hari ini. Silakan, saya buka kesempatan secukupnya. Sekarang sudah jam 1:30. Setengah 2.
Oke, silakan, masih ada waktu setengah jam untuk kita buka sesi tanya jawab. Barangkali ada. Oke? Ada? Pak Bunten Pak. Ya, kenapa? Maju, Cok. Apa? Siapa itu yang tanya? Ayo, mana? Siapa yang tadi nanya? Mana? Kok hilang? Oh iya. Kendala absen Pak. Apa? Siapa namanya? Ngomong ke dalam absen banget. Ridho Wicaksono. Kenapa Ridho? Kendala absennya kenapa? Nggak bisa saya Pak. Loh, kok udah bisa? Kan saya sudah Iya. bilang. Tadi coba pakai imoton nggak bisa. Pak. Coba usahakan dulu. Saya sudah bilang, nggak ada istilah izin di absen, nggak ada. Jadi kalau kamu tidak bisa masuk, berarti karena sinyal kamu sendiri. Kalau mau bisa dapat solusinya, satu cari tempat atau kamu minta bantuan HP temannya, gitu loh. Pinjam Udah, Pak. temannya, terus nanti kasih email kampus dan passwordnya, itu aja sudah. Ya, sudah clear ya, tidak usah ditanya-tanya lagi ya. Saya hanya menunggu terima beres, itu aja. Oke, yang lain silakan. Masih ada? Ada yang bertanya mengenai materi hari ini? Bukan masalah absen ya. Itu nanti urusan nanti itu. Nggak ada? Oke, ya sudah. Kalau nggak ada, saya lanjutkan dengan penjelasan mengenai hadis mana yang akan kita bahas atau kita hafalkan untuk minggu depan. Oke ya. Oke, perhatikan. Kira kalau disuruh milih, kalian mau hafalan hadis nomor berapa? Hadis 3, Pak. 1, Ketiga. atau 3? Silakan. Kalau Kata UUP 3, Pak. Nah, Kata UUP 3. 3, Pak, 3. 3. Ada yang 1 enggak? 3 Pak. Dengar-dengar sama 3, Pak. Nah, 3 Pak, hadis ketiga. Maulida, mau hadis berapa yang tadi kamu baca? Atau yang 3, Pak. Hah? 3 aja. Enggak 1 yang kamu baca tadi? Enggak. Enggak. Hai. Afrilia, yang kamu baca tadi atau yang mana? Afrilia, Hadis ketiga aja, Pak. yang kamu baca tadi ya? Iya, Pak. Bu Hendri, mau dibaca yang mana tadi? Yang kamu hafalkan? Hah? Nggak dengar suaranya. Oke, Farel. Ini Farel. Hadis 3 aja Pak. Hah? Hadis ketiga. Hadis 4, nggak ada hadis 4. Hadir Pak. Kenapa Pak? Yang mau dihafalkan kira-kira hadis berapa? Hadis ketiga Pak. Hadis ketiga, semuanya Iya. 3 maunya ya? Iya Pak. Dengar-dengar 3, Pak. Ya, sudah perhatikan. Yang harus kalian hafalkan untuk setoran hafalan minggu depan adalah hadis nomor 3. Oke, saya turun. Jadi nanti tolong dihafalkan yang saya blok ini ya, yang saya blok ini dari matannya ini sampai artinya saja, tidak usah keterangannya ya. Cukup yang saya blok aja nih. Yang saya blok ini ya. Nah ini aja, guys. Hafalkan. Dari matan an Abi Hurairah sampai niscaya kamu akan merugi. Hafalkan ya. Siap? Jelas? Baik Pak. Oke, baik. Saya kira itu yang perlu kita sampaikan, tidak perlu panjang-panjang. Semoga bisa dipahami dengan baik. Dan tolong tadi
absensi sudah masuk 32 orang. Ridho masih masuk nggak? Sudah masuk belum Ridho? Mana Ridho tadi? Yang tadi laporan. Hah? Hadir Pak. Sudah bisa Ridho? Nggak bisa Pak, udah dicoba pakai email nih. Hah? Tetap nggak bisa Pak. Oke, perhatikan ini aja ya. Saya cek dulu ya, ini saya cross check dulu nih. Yang hadir-hadir nih. Bentar. Pertama Maulida Dwi Cahyani ada ya? Coba. Ada, Pak. Oke. Yang kedua, Yuningsi ada Yuni. Hadir, Pak. Oke, berikutnya Muhammad Syafaat, ada Syafaat. Hadir Pak. Ada Syafaat ya. Oke, berikutnya Wiwi Fayadoh Alawiyah, ada Wiwi. Mana Hadir Wiwi? Bapak. Mana Wiwi? Hadir Pak, hadir. Wiwi hadir. Oke ya, baik berikutnya Diva Sahdani, ada Diva. Hadir Pak. Oke ya, baik berikutnya Rantisi Ayasi, ada Ayasi. Ada Ayasi mana? Hadir Pak. Hadir Pak. Saya Pak. Oke, baik berikutnya Uup Ubaidillah hadir, Uup. Hadir Pak, hadir. Ya, berikutnya Muhammad Ridwan, ada Ridwan. Hadir Pak, hadir. Oke, ya. Ridwan hadir. Muhammad Abduh, ada Abduh. Mana Abduh? Ada Abduh, mana Abduh? Kalau udah ada saya delete loh ini. Saya delete Abduh, ada atau tidak ada? Hah? Sudah menghilang atau tidak ada ya? Oh, ada ini mana Abduh nih? Ya, suaranya Abduh, Abduh. Ada ini ya, ini ada orangnya tapi ya keluar suaranya. Oke, berikutnya. Mawaria Az-Zahra ada, Mawa. Hadir Bapak. Ada ya. Oke, ya. Baik, berikutnya. Suhendri ada, Suhendri. Hendri ada Pak, hadir. Ada, Hadir baik. Pak, Hendri. Berikutnya Afridia Putri ada ya. Ada Pak. Oke, baik. Berikutnya Ade Rizky Tirta Jaya. Ade, ada Ade? Ada Pak, hadir Pak, hadir. Oke, ya. Berikutnya Muhammad Abror Firlian, ada Abror? Mana Abror? Hadir Bapak. Ya, baik. Berikutnya Arsi Razak Patiroy, ada Arsi? Ada Arsi? Pak, hadir. Mana? Hadir, ada. Oke, ya, baik. Berikutnya, oke. Kusnanuddin, ada Kusnan? Hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Wahyu Alfansah. Wahyu ada? Hadir Pak. Ada Pak, ada. Mana? Oke, ya, oke, baik. Berikutnya Nur Muhammad Aprizal, ada Nur Muhammad Aprizal ada? Ada Nur Muhammad Aprizal? Hadir Pak. Hadir selalu Pak. Oke, ya. Berikutnya Anggi Pristisia Nur Aini, ada Anggi? Hadir. Oke, berikutnya Salsabila Lutfia Rizky, ada Salsabila? Hadir. Oke, ya, baik. Berikutnya Muhammad Fikri Al Farel, ada Farel? Pak, ada Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Muhammad Ferdiansyah, ada Ferdiansyah? Hadir Pak, hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya M Zidan Syah, Zidan, ada Zidan? Ada Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Dika Fajar Hadian, ada Dika? Hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Rifki Nirwahyu, Rifki ada? Hadir Pak. Rifki Nurwahyu Budi Utama hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya
Rizka Hilmiah, ada Rizka? Hadiroh, Pak. Hadiroh. Mana? Oke, ya, baik. Berikutnya. Andika Dwi Saputra, ada Andika. Hadir Pak, hadir. Oke, ya, baik. Berikutnya Siti Hawa, ada. Hawa. Hadir Pak, hadir. Oke, ya, baik. Berikutnya Sinta Nur Amelia, ada Sinta. Hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Maulana Sarfanuddin, ada Maulana. Hadir Pak, hadir Pak. Mana tadi? Maulana ada. Oh iya, oke, baik. Berikutnya. Hadir Pak, hadir. Iya, ya, sudah. Ilham Yusuf Damhudi, ada Ilham. Hadir Pak. Oke, ya, baik. Berikutnya Silvi Yuningsih, ada Silvi. Ada Silvi. Ini kok temannya Yuningsih ini, Silvi Yuningsih. Oke, Silvi. Ada nggak ini orangnya? Nggak bisa masuk Jimit katanya Pak, dia Pak. Ini kenapa tidak gabung sama temannya yang sudah gabung? Itu solusi juga loh. Kalau udah saya deret ini ya, sampaikan ke Silvi. Kalau hadir harus pakai akun sendiri atau gabung dengan teman yang dekat. Itu ya. Saya deret tadi ya Silvi ya, kasih tahu. Berikutnya Nisfatul Hasanah. Ada Nisfa? Ada Nisfa? Nggak ada. Berarti Ada Pak, ada Nisfatul. Maaf Pak sinyal. Hah? Mana Nisfatul? Ini Pak, ada Pak. Oh, Apanya? kamu gabung Ini, sama Pak, Sinta? Gabung sama Sinta? Yang dinamasi. Iya Pak, soalnya tadi keluar Pak. Keluar Oh, sendiri. gitu. Oke. Oke. Sudah selesai. Ada yang belum disebutkan namanya? Ada yang belum disebutkan? Terkendala Pak, belum Pak. Hah? Terkendala absennya. Gimana? Kenapa? Terkendala Pak absennya Pak. Kenapa? Kendalanya. Maida tadi itu ya? Tidak Iya diizinkan. Pak. Oh, tidak diizinkan. Tidak pakai izin nih, Mas Bro. Nggak ada izin. Pak Ridho udah Pak. Kenapa Ridho udah bisa? Masih sama tadi? Belum Pak. Masih Apa? nggak bisa di tadinya apa di Google itu. Sudah, sekarang kamu minta tolong. Kamu posisi di mana sekarang, Ridho? Di Cipocok. Cipocok mana? Cipocok mana, Ridho? Banjar Pak. Siapa yang terdekat dengan Banjar, tempatnya Ridho? Di sini yang ada di Zoom. Siapa? Ini tetap saya Pak nggak bisa Pak. Hah? Tetap nggak bisa sama dia juga. Rituan. Enggak, tetap harus bisa ini. Enggak bisa tidak. Harus bisa. Karena absen hanya di Zoom, hanya di Google Form. Linknya sudah saya bagikan. Jadi kalau enggak ada itu berarti enggak ngabsen loh. Jadi gini aja ya, perhatikan ya. Yang belum itu tolong karena faktor sinyal butuh izin itu coba lagi karena akan saya tutup nanti pada jam 14.15. Ingat ya, 14.15 masih ada setengah jam lagi. Kurang lebih setengah jam. Jadi setengah jam saya kasih kesempatan, belum saya tutup setelah kelas ini selesai, belum saya tutup. Nanti baru saya tutup jam 14.15. Ingat ya, segera lakukan absensi, upaya absensi. Caranya bisa dengan minta tolong temannya, kirimkan email kamu, kirimkan passwordnya, bukakan dari sono, dari jauh. Bisa agak? Oh, bisa berarti gampang. Itu kuncinya. Itu ya, Ridho ya. Dan juga yang lain. Saya tidak bisa membantu kalau sudah kayak begini. Sudah pertemuan keempat soalnya ini. Mestinya sudah gampang, lancar kayak HKIA kemarin itu. Lancar semuanya. Karena tidak ada masalah lagi, tidak ada izin, tidak ada apa, tidak pakai izin. Jadi gitu ya. Ini buat peringatan buat kalian agar awasi dan kendalikan diri kalian sendiri. Artinya misalnya faktor email, kendalikan saja, tidak usah urusin yang lain. Kendalikan dulu. Kalau passwordnya sudah benar, emailnya benar, ya sudah. Diteliti, diamati, gitu ya.
Jadi saya masih kasih waktu sampai jam 14.15. Masih ada waktu sekitar 25 menit. Oke, itu ya. Saya kira cukup. Pak, mau nanya Pak. Kenapa? Apalagi? Kemarin kan pertemuan kemarin saya belum hafalan tuh Pak, karena ketika saya mau hafalan terkendala sinyal. Nah, bagaimana Pak? Siapa nama Apakah kamu? nanti ada susulan? Siapa nama kamu? Oh Pak, Namanya siapa? Yang belum. Farel Pak. Oh, Farel. Iya. Untuk kamu yang belum setoran hadis nomor 1 atau hadis pertama, nanti bisa susul di hadis keduanya. Jadi kan hadis An Abu Hurairah dibaca dulu, baru setelah itu saya persilakan lanjut ke hadis nomor 1. Hadis An Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itunya ya. Jadi 2, nanti minggu depan kamu 2 hafalannya, Farel ya. 1 hadis Iya Pak, baik Pak. dan 1 hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya, gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, baik, saya kira cukup untuk hari ini. Terima kasih. Dan mari kita tutup perkuliahan hari ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.